Salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo akan menemani semua pemirsa dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-14 untuk bulan Desember di kuartal 4 di tahun 2022. Dengan pelajaran yang ke-14 ini, maka berakhirlah pelajaran kita di kuartal 4 di tahun 2022. Sebagai pelajaran kita di pelajaran yang ke-14 ini, segala sesuatu baru. Inilah yang menjadi judul pembahasan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita membaca ayat pertama, yaitu Wahyu 21 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di ayat ini Yohanes Pewahyu menyampaikan suatu kabar yang disampaikan oleh Allah kepada siapa? Kepada manusia. Di mana dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan itu harus dituliskan oleh Yohanes. Artinya apa? Bahwa rencana Allah akan menjadikan segala sesuatu baru itu adalah penting. Makanya harus dituliskan supaya tidak lupa. Dan supaya banyak manusia akan mengetahuinya. Dan apa yang disampaikan Tuhan itu adalah tepat dan juga benar. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa planet kita adalah tempat sempurna yang dibuat untuk makhluk sempurna. Sungguh amat baik kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 31. Sebagaimana pelajaran kita di awal kuartal ini sudah membahas bahwa Tuhan menjadikan semuanya sungguh amat baik. Namun oleh karena dosa, maka ada penderitaan dan kematian. Ini setelah muncul bersama dengan dosa. Sehingga merendahkan dunia yang sempurna ini, yang tadinya sempurna, berubah menjadi cemar. Berubah menjadi dunia penuh dengan penderitaan dan juga kematian. Namun manusia merindukan kembali hidup yang sempurna itu, dunia yang sempurna itu. Itu sebabnya Yesaya mendapat gambaran sekilas tentang pembaharuan menyeluruh yang akan dilakukan Allah. Agar dunia ini kembali sempurna, sebagaimana Allah menciptakannya pada awalnya. Dalam hal ini Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 3:13. Akhirnya Alkitab diakhiri dengan penglihatan yang memberi harapan tentang bumi baru. Tempat di mana setiap orang dapat hidup dan jika mereka mau. Jadi Tuhan kembali memberikan gambaran bahwa dunia ini akan disempurnakan kembali. Supaya manusia tidak terikat oleh penderitaan dan tidak diselimuti oleh kematian. Dan Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Sebagaimana judul kita tadi. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan ini merupakan ibadah akan sempurna ketika akan melihat Tuhan. Tidak akan ada lagi air mata. Kita akan di sana. Di mana? Di tempat yang baru itu. Di sana tidak ada lagi air mata. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Bila kita baca dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Apa yang disampaikannya? Bahwa Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu ada satu pesan. Apa pesannya? Hal-hal yang dahulu. Apa ini hal-hal yang dahulu? Yaitu kematian, penderitaan, sengsara dunia ini tidak akan diingat lagi. Di mana? Di tempat yang baru itu. Dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Artinya dosa tidak ada lagi di sana. Kemudian kalau kita boleh baca Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 dan 66 ayat 22 sampai 23. Ini menunjukkan rencana Tuhan untuk menghapus dosa secara bertahap. Pada akhirnya manusia akan hidup di dunia tanpa dosa. Maka Israel dimaksudkan untuk melaksanakan rencana Allah. Mereka seharusnya menerima Mesias, yaitu Yesus dari Nazaret, dan menjadi terang yang memimpin seluruh dunia kepada Allah. Sebagaimana dicatat dalam kitab Yesaya 11 ayat 6 sampai 12, Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Kemudian alam akan berangsur-angsur berubah hingga sepenuhnya akan berubah. Namun Israel tidak melakukan bagian mereka, janji-janji Allah dipindahkan kepada gereja. Dan rencana itu disesuaikan dengan keadaan yang baru. Sehingga rencana baru berisi perubahan dari rencana semula yang diumumkan dalam Yesaya 65. Seperti yang Yesus jelaskan, ada yang tetap ada yang dihapuskan, dan ada yang ditambahkan. Yang pertama, ada rencana awal. Yesaya 65, kita sudah baca tadi juga, di mana dalam Yerusalem baru itu atau dunia yang baru itu, ada bumi yang baru di ayat 17 ya. Kemudian dikatakan dosa tidak akan diingat lagi. Tidak akan diingat lagi semua yang berbau dosa. Karena sudah disempurnakan. Dan Yerusalem tempat sukacita. Kita boleh baca ayat yang ke-18. Dan di sana tidak akan ada tangisan. Tidak ada lagi air mata. Kemudian apa lagi? Dan anak-anak tidak akan mati. Ya. Kenapa tidak akan mati? Karena tidak ada lagi dosa. Kita boleh baca itu dalam Yesaya 65, 20 dan 23. Kemudian orang benar berumur panjang. Nah, kalau kita kaji di sini, berumur panjang artinya tidak ada lagi kematian. Mengapa ada kematian? Karena ada dosa. Sedangkan di Yerusalem baru itu atau bumi yang baru itu tidak ada lagi dosa, maka tidak ada lagi kematian. Orang berdosa mati prematur. Ya, dia tidak akan layak masuk ke bumi yang baru sehingga dia mati. Dan pekerjaan akan berhasil. Ayat 21. Akan ada kedamaian dan kemakmuran. Lalu Allah akan menjawab semua doa. Alam akan diubah. Ini rencana awal dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 65. Namun kita lihat apa yang dihapuskan dari yang telah disampaikan tadi. Ya. Kalau kita baca Wahyu 21 ayat 4, tidak ada lagi kematian. Lalu dosa dan orang berdosa tidak masuk ke sana. Mengapa? Karena orang berdosa dan dosa itu akan dibakar di bumi ini. Dibakar di bumi ini yang disebut dengan api neraka dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu. Lalu di sana tidak ada lagi melahirkan. Nah, ini suatu pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah di sorga masih ada pernikahan? Apakah di sorga masih ada hubungan suami istri? Kita boleh baca dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30, dikatakan bahwa umat-umat tebusan itu di surga tidak ada lagi kawin dan mawin. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan.
Kalau kita baca mulai dari ayat 28, di sana ada pertanyaan kepada Yesus. Kalau suaminya 7, yang manakah nanti akan menjadi pasangannya di langit yang baru atau di bumi yang baru itu? Lalu Yesus menjawab ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi makanya melahirkan tidak ada lagi. Karena apa? Karena tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Tidak lagi perkawinan. Maka apakah itu kematian, dosa, dan melahirkan itu dihapuskan. Kemudian apa yang ditambahkan? Kalau kita baca Wahyu 21 ayat 2, dikatakan Yerusalem baru akan turun dari sorga. Yerusalem baru akan turun dari sorga. Kita boleh baca Wahyu 21 ayat 2. Kita boleh buka kitab kita. Kemudian tahta Allah akan tinggal di kota Yerusalem baru itu. Dan Allah atau Yesus berkemah di tengah-tengah umat-umat tebusan itu. Bersama-sama dengan umat-umat tebusan di Yerusalem baru. Allah akan tinggal bersama umatnya secara fisik dan selamanya. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, maka ibadah akan sempurna. Wahyu 3:12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Siapa yang akan memasuki langit yang baru itu, yaitu mereka yang menang. Dan mereka akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 8, 27 sampai 30, Yohanes 4 ayat 23 dan 24, bahwa di zaman Israel maupun saat ini orang menyembah Allah dalam roh di tempat-tempat ibadah tanpa dia hadir secara fisik. Tetapi di langit yang baru dan bumi yang baru, Yesus akan hadir di sana secara fisik. Ini akan berbeda di bumi baru. Orang-orang yang ditebus akan melayani Allah di baitnya, di hadapan fisik anak domba, Yesus. Wahyu 7 ayat 15 sampai 17. Selain itu mereka akan menjadi soko guru bait suci yang tinggal di Yerusalem baru di dekat tahta Allah. Namun tidak ada bait suci di Yerusalem baru. Kehadiran Tuhan menjadikan kota itu sendiri sebagai bait suci. Jadi kita akan melihat Tuhan. Makanya Matius 5:8 mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi tidak seorang pun dapat melihat Allah karena dosa. Namun kita telah dijadikan bahwa begitu dosa disingkirkan, maka kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Baik Yesus maupun Yohanes mendorong kita untuk memiliki hati yang bersih dan menyucikan diri karena kita akan melihat Tuhan. Tuhan menawarkan sukacita keselamatan secara cuma-cuma. Pengharapan untuk melihat Dia muka dengan muka pasti membuat perubahan dalam hidup kita. Kita harus menaati firman Tuhan hari ini dan membiarkan Roh Kudus memimpin dan membentuk kita. Jadi tidak akan ada lagi air mata. Tadi kita juga sudah singgung. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sungguh indah di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan akan siapkan kepada semua umat-umat tebusan. Tuhan sangat peduli dengan penderitaan dan air mata kita. Dia rela menghibur kita. Namun beberapa air mata tidak akan terhapus dalam kehidupan ini. Tetapi di masa depan itu akan terjadi. Walaupun mungkin saat sekarang ini air mata selalu menemani kita. Tetapi di Yerusalem baru, di bumi yang baru, langit yang baru, air mata
tidak ada lagi. Air mata untuk orang yang kita kasihi akan terhapus pada saat kebangkitan. Air mata ketidakadilan dan segala sesuatu yang saat ini tidak akan kita mengerti akan terhapus pada penghakiman Tuhan selama masa 1000 tahun. Akhirnya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Jadi tidak ada lagi pengingatan kita tentang hal-hal yang sedih yang membuat kita menangis oleh karena ketidakadilan, oleh karena orang kita kasihi meninggal. Karena semuanya itu akan berakhir. Kapan? Saat kebangkitan dan saat penghakiman Tuhan selama 1000 tahun. Kenapa? Karena umat-umat tebusan bersama dengan Yesus di sorga memerintah selama 1000 tahun. Sedangkan mereka yang tidak taat kepada Tuhan akan dihukum di bumi ini selama 1000 tahun. Kemudian kita akan di sana di Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 3 sampai 4, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalam dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya, jadi sangat luar biasa. Nama Tuhan itu akan tertulis di dahi mereka. Kalau kita kaji kembali bahwa nama Tuhan atau lambang bentuk dari pemerintahan Tuhan itu adalah hari Sabat Tuhan yang kita sebut dengan angka sempurna. Berapakah angka sempurna? Ada yang mengatakan 10. Tetapi pada umumnya di kalangan orang Yahudi angka sempurna itu adalah 7. Jadi 7, 7. Mengapa 7? Hari ke-7, hari Sabat Tuhan, itu akan tertulis di dahi kita. Tetapi bagi mereka yang tidak taat kepada Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, yang tertulis di dahinya adalah 666. Angka binatang itu, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Saudaraku yang diberkati Tuhan, namanya akan tertulis di dahi mereka. Artinya dalam pemikiran ini hanya Yesus. Itu sebabnya tadi kita selalu menyembah Dia. Artinya kita akan memiliki karakter Yesus. Apakah itu persyaratan untuk berada di bumi baru? Akankah kita memilikinya? Bila kita ingin, maka kita harus memiliki karakter Yesus. Tuhan menjadikan solusi ketika Adam dan Hawa berdosa. Dia menggunakan sistem pengorbanan untuk mengajar Israel bahwa dosa hanya dapat dihapus oleh kematian yang tidak bersalah. Yaitu siapa? Mesias, Yesus dari Nazaret. Dia telah melakukan semua yang diperlukan untuk mengampuni kita dan mengubah kita. Kita hanya harus menerima Dia dengan iman. Roma 5 ayat 1-2. Jika kita melakukannya, kita akan berada di sana. Seorang penulis terkenal bernama Ellen G. White mengatakan dalam bukunya The Ministry of Healing, chapter 43, halaman 504 mengatakan demikian. Sekarang agama ini harus berkemenangan. Sekarang kita dihadapkan kepada satu dunia kegelapan. Hampir seluruhnya sudah dilanda penyembahan berhala. Tetapi harinya akan tiba ketika peperangan itu pecah dan kemenangan akan diperoleh. Kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Bangsa-bangsa yang selamat tidak mengenal hukum lain selain hukum surga. Semua akan bergembira, dipersatukan dalam keluarga, disalut dengan jubah pujian dan rasa syukur, yaitu jubah kebenaran Tuhan. Seluruh alam semesta dalam keindahan yang luar biasa akan memberikan kepada Allah satu pujian dan penghormatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di pelajaran yang ke-14, pelajaran terakhir ini, memberikan suatu pemahaman yang penting
untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menyiapkan suatu tempat yang istimewa bagi umat-umat tebusannya. Bagi saudara dan saya, bila kita taat kepadanya, yang disebut dengan Yerusalem baru. Yang saya sebutkan adalah bumi yang baru. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi dosa, laknat, dan tidak ada lagi melahirkan. Apakah kita rindu masuk ke sana? Karena Yesus akan berdiam diri bersama dengan umat tebusan itu secara fisik, bukan dalam roh. Saya sangat rindu masuk ke sorga dan menempati Yerusalem baru. Kiranya kerinduan kita sama. Untuk itu, biarlah kita menuliskan nama Yesus itu di dalam dahi kita. Artinya karakter Yesus melekat di dalam kehidupan kita, dalam pola pikir kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-14. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.